sehingga saya yang peka terhadap hal itu menggelar diskusi saja. Diskusi beraspirasi untuk satu visi misi atau satu singkat cerita saya mungkin di mata-matai dan dituduh sebagai provokator, sehingga pada saat itu saya dapat ancaman DO dan terakhir memang dari DO. Saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, baik Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, yaitu para pandita, biksu, pendeta, pastor, ulama, habaib, masyayikh, kiai, ustadz. Mari sama-sama satukan umat antar agama masing-masing dan intern agama masing-masing. Hilangkan perbedaan. Jangan bicara perbedaan, bicarakan persamaan. Saudara sekalian, doa kami panjatkan untuk mengingatkan kepada kita. Bukan hanya kita mengatakan pada Tuhan bahwa kami punya masalah, bukan. Justru kami ingin mengatakan kepada masalah bahwa masalah kalian boleh aja di sana, tapi kami punya Tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi semua masalah. Dengan kita sudah tegaskan cita-cita kita menghadirkan keadilan, kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan. Sekarang saatnya kita bergerak ke depan, menyongsong gerakan perubahan dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Turunlah ke lapangan, siap menjangkau seluruh masyarakat, siap ajak bergabung dalam gerakan kita, karena gerakan ini bukan tentang satu orang, gerakan ini bukan tentang partai, gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu, gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Namun sampai hari ini Pak Anies belum menentukan siapa calon wakilnya. Termasuk juga kalau kita lihat di Ganjar Pranowo juga belum menentukan sosok cawapresnya. Kemudian Pak Prabowo juga belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Nah, masing-masing kandidat lagi berupaya mencari pasangan masing-masing. Moga-moga pasangan nanti akan mensukseskan di gelaran Pilpres 2024. Namanya demokrasi itu lihat kekuatannya, karena bangsa kita itu ya setelah lengser tidak mungkin Pak Jokowi itu lalu kemudian ya nasibnya sama dengan Trump. Tetapi bisa saja itu terjadi ketika ada yang menggema hari ini people power begitu ya. Tapi saya rasa persoalan-persoalan inilah yang kemudian mengapa bangsa kita itu tidak kompak ya. Karena di satu sisi punya kepentingan besar begitu ya. Warganya punya kepentingan besar, dukung si A punya kepentingan besar, dukung si B punya kepentingan besar. Akibatnya ya tidak kompak di situ masyarakatnya. Maka kalau di Amerika itu ya ekonominya jalan, demokrasinya juga jalan di satu sisi. Bangsa kita begitu kan, demokrasinya sudah seperti ini, ekonominya juga seperti ini. Akibatnya orang berspekulasi, wah atas kepemimpinan Pak Jokowi kok seperti ini, kan begitu logikanya begitu kan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Rashid Baswedan memberikan pidato politik dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pidatonya dia mengajak ratusan ribu peserta yang hadir untuk berdoa bersama. Dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memanjatkan doa agar masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan dan kekurangan segera mendapat pertolongan. Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespon doa yang dipanjatkan oleh Anies Rashid Baswedan. AHY berharap doa tersebut dapat dikabulkan.
Oh iya, bagus sekali, karena doa itu insya Allah akan dikabulkan karena diaturkan langsung oleh calon pemimpin, diamini oleh rakyat, oleh kita semua yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan perubahan untuk negeri yang kita cintai ini. Begitulah yang disampaikan oleh AHY usai acara apel siaga perubahan. AHY mengatakan doa itu merupakan harapan besar Anies Rashid Baswedan agar Indonesia lebih baik lagi. Tadi tentunya kita simak baik-baik apa yang menjadi doa beliau, termasuk harapannya agar Indonesia lebih adil, lebih sejahtera, dan masyarakatnya bisa lebih bahagia. Lebih lanjut, putra sulung mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut menyampaikan selamat atas terselenggaranya acara apel siaga perubahan yang digelar oleh Partai Nasdem. Dia berharap acara ini menjadi kekuatan dalam menuju kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Saya mengucapkan selamat dulu kepada Nasdem yang telah menyelenggarakan acara dengan sukses. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan dan momentum baru untuk gerakan perubahan ke depan. Perlu diketahui ada beberapa poin-poin penting dalam doa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Pertama, Anies Rashid Baswedan memohon doa agar rakyat diringankan beban biaya hidup. Murahkan harga bahan pokok sehingga terjangkau dan tak menjadi beban bagi kami semua, namun sekaligus juga menjadi rezeki yang mencukupkan bagi petani kami, peternak kami, nelayan kami, dan pedagang kami, tutur Anies. Anies juga berdoa untuk pendidikan bermutu yang gratis dan terjangkau, layanan kesehatan yang cepat dan bermutu bagi seluruh keluarga, ketersediaan transportasi murah, lengkap, dan setara untuk semua, serta tempat tinggal yang layak bagi rakyat. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas dan hujan yang dekat dari tempat kami belajar, bekerja, dan beraktivitas. Pendiri Indonesia Mengajar ini juga berdoa tentang lapangan pekerjaan yang dipanjatkan dalam bahasa Jawa. Ya Allah, Gusti Ingkang Maha Agung, berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, dan kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, bukan mendatangkan kerusakan di darat, di laut, dan di udara. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok, di pesisir, dan di pulau-pulau.